Di sebuah kota kecil yang terletak di kaki gunung, terdapat sebuah bangunan tua yang sudah lama terbengkalai. Gedung itu dulunya adalah rumah sakit yang dikenal dengan nama RS Wirasakti, sebuah rumah sakit yang sangat terkenal pada masanya. Rumah sakit ini dibangun pada tahun 1950-an dan pada awalnya menjadi pusat perawatan medis terbaik di daerah tersebut. Para pasien datang dari berbagai penjuru kota, bahkan luar kota, untuk mendapatkan perawatan medis yang canggih di rumah sakit tersebut. RS Wirasakti memiliki berbagai inovasi dalam dunia medis pada masanya. Namun, segala prestasi itu harus berakhir tragis. Sekitar 20 tahun lalu, rumah sakit ini ditutup secara mendadak tanpa ada pemberitahuan resmi. Semua pasien yang berada di sana saat itu dipindahkan dengan cepat, dan rumah sakit mulai terbengkalai begitu saja. Pekerja-pekerja yang biasa merawat fasilitas di sana juga tiba-tiba tidak terlihat lagi. Pada awalnya, orang-orang sekitar berpikir bahwa itu hanya penutupan sementara. Namun, semakin lama, gedung itu mulai terlihat semakin rusak, dan rumor mulai berkembang tentang alasan penutupan yang sangat mendadak tersebut. Orang-orang yang dulu bekerja di rumah sakit itu mengatakan bahwa ada eksperimen medis yang tidak etis yang dilakukan di dalamnya. Mereka mengungkapkan bahwa rumah sakit itu pernah melakukan percobaan terhadap pasien-pasien yang tak terhitung jumlahnya, mencoba pengobatan yang tidak biasa dan bahkan berbahaya. Di tengah kegelapan malam, cerita-cerita tentang kejadian-kejadian aneh mulai terdengar. Beberapa orang mengaku mendengar suara-suara aneh di dalam gedung yang kosong. Ada yang mengatakan bahwa mereka mendengar langkah kaki, suara tangisan, bahkan bisikan-bisikan halus yang terdengar jelas di antara dinding-dinding yang hancur. Ada juga yang mengaku melihat bayangan samar bergerak di balik jendela yang pecah. Meskipun rumah sakit tersebut sudah tidak beroperasi bertahun-tahun lamanya, namun yang paling menyeramkan adalah cerita tentang lantai 3, sebuah bagian dari rumah sakit yang tidak pernah dibuka sejak penutupan itu. Orang-orang yang pernah mencoba memasuki lantai itu selalu mengalami kejadian-kejadian aneh, bahkan banyak yang menghilang begitu saja setelah mengunjunginya. Seiring berjalannya waktu, lantai 3 menjadi legenda yang menakutkan di kalangan masyarakat. Konon katanya, tidak ada orang yang pernah kembali setelah menginjakkan kaki di lantai itu. Bahkan, pintu menuju lantai 3 selalu tertutup rapat dan terkunci, tidak pernah ada yang berhasil memasukinya. Meskipun banyak yang berusaha mencari tahu lebih dalam, tak ada satupun yang berhasil mengungkap apa yang terjadi di sana. Beberapa orang mulai percaya bahwa lantai 3 adalah tempat terkutuk di mana roh-roh para korban eksperimen medis yang tidak sah mengembara, menunggu untuk membalas dendam. Cerita tentang lantai 3 tersebar luas hingga ke kalangan anak muda, yang sering memperbincangkannya sebagai kisah menakutkan yang hanya layak untuk dijadikan cerita seram di malam hari. Namun, meskipun cerita itu sangat terkenal, tidak ada seorang pun yang berani mendekati gedung tersebut. Gedung yang semakin rapuh itu tampak lebih menyeramkan dengan setiap tahun yang berlalu, seolah menyimpan rahasia kelam yang tak ingin terungkap. Tapi, seperti halnya legenda lainnya, selalu ada orang yang merasa penasaran. Kelompok anak muda yang tidak percaya dengan cerita-cerita horor tentang lantai 3 pun akhirnya memutuskan untuk membuktikan bahwa semua itu hanya khayalan belaka. Mereka ingin melihat dengan mata kepala mereka sendiri apa yang sebenarnya terjadi di dalam gedung tua itu. Andi, seorang pemuda pemberani yang terkenal dengan rasa penasarannya, menjadi pemimpin kelompok ini bersama 4 temannya, Tika, Rio, Sari, dan Budi. Mereka merencanakan petualangan yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Malam itu, sekitar pukul 10 malam, kelompok anak muda yang terdiri dari 5 orang itu akhirnya berdiri di depan gedung rumah sakit tua yang terkenal angker. Pintu besar yang terbuat dari kayu tua tampak usang, dan jendela-jendela yang pecah menambah kesan menyeramkan di sekeliling gedung. Kabut tipis mulai menyelimuti area sekitar, menyisakan hanya sinar remang-remang dari lampu jalan yang jauh di kejauhan.
angin malam yang dingin berhembus pelan, memberikan sensasi ketegangan yang terasa di udara. Namun, di antara mereka, hanya satu orang yang tampak benar-benar tidak takut, Andi, dengan penuh percaya diri. Dia mengajak teman-temannya untuk memasuki gedung itu. "Ini hanya cerita lama, kok," kata Andi dengan santai. "Coba kalian lihat, gedung ini memang sudah tua, pasti banyak cerita yang dibesar-besarkan. Kita akan buktikan kalau lantai 3 itu cuma mitos." Namun, Tika, yang lebih sensitif terhadap suasana, mulai merasa tidak nyaman. Wajahnya pucat, dan matanya terus melirik ke arah gedung yang gelap itu. "Aku nggak tahu, Andi, semuanya terasa aneh. Mungkin kita harus balik saja." "Jangan takut, Tika." Rio, teman Andi, menghibur, "Kita semua di sini bersama. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan." Mereka semua akhirnya sepakat untuk melangkah masuk. Dengan senter di tangan dan kamera siap merekam, mereka menapaki langkah pertama mereka ke dalam gedung yang sudah lama ditinggalkan itu. Suara deritan lantai kayu yang mereka injak menggema di lorong yang panjang dan gelap. Setiap langkah terasa berat, seperti ada sesuatu yang menghalangi mereka untuk maju lebih jauh. Walaupun demikian, Andi tetap melanjutkan dengan penuh rasa percaya diri. Mereka memasuki ruangan utama yang dulunya digunakan untuk ruang perawatan. Di dalamnya, masih tersisa beberapa peralatan medis lama yang tergeletak begitu saja, berdebu dan rusak. Meja medis yang sudah berkarat, kursi roda yang hampir hancur, dan rak obat yang kosong menjadi saksi bisu dari sebuah masa lalu yang telah lama terlupakan. Namun, yang paling mencolok adalah udara yang dingin dan lembab, yang terasa semakin berat saat mereka melangkah lebih dalam ke dalam gedung. "Suaranya aneh banget," Sari berkata. Suara ketakutan sedikit terdengar di ujung kalimatnya, seperti ada yang mengawasi kita. Andi hanya tersenyum dan menganggukkan kepala, mencoba menenangkan teman-temannya. "Sudahlah, kalian terlalu imajinatif, tidak ada yang aneh. Kita cuma perlu menyusuri lantai ini, lalu kita pulang." Namun, saat mereka berjalan lebih dalam, semakin jelas mereka bisa merasakan keanehan di sekitar mereka. Deritan lantai kayu semakin keras, seolah-olah gedung itu hidup dan menyambut kedatangan mereka. Lalu, terdengar suara langkah kaki yang datang dari ujung lorong, seakan-akan ada seseorang yang mengikuti jejak mereka. "Hei, kalian dengar itu?" tanya Rio, suara tegang. Semua terdiam, mendengarkan dengan seksama. Langkah kaki itu semakin keras, semakin dekat. Namun, tak ada seorang pun yang terlihat. Mereka semua menatap satu sama lain, merasa takut dan bingung. Tika menggigil, "Aku nggak mau lanjut. Andi, aku takut." Namun Andi, yang tak ingin menunjukkan rasa takut, memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mereka. Dengan sedikit ragu, mereka mengikuti Andi lebih jauh, menuju ke lantai 3 yang terlarang. Kelompok anak muda itu melangkah lebih dalam ke dalam gedung yang semakin menyeramkan. Setiap langkah mereka di lantai kayu yang berderit seolah membangkitkan kenangan akan masa lalu yang kelam. Cahaya senter mereka menyinari ruangan yang gelap dan penuh debu. Semuanya tampak seperti rumah sakit yang terlupakan. Tetapi ada sesuatu yang tidak bisa mereka jelaskan. Sebuah aura ketegangan yang merayap di setiap sudut ruangan. Ruangan demi ruangan mereka lewati, mulai dari ruang administrasi yang penuh dengan tumpukan dokumen yang sudah menguning, hingga ruang rawat inap yang dipenuhi dengan peralatan medis tua dan berkarat. Tempat-tempat itu menyisakan jejak-jejak kenangan dari kehidupan yang pernah ada di sana. Meja-meja medis yang rusak, kursi roda yang tergeletak begitu saja, dan rak-rak obat yang kosong menjadi saksi bisu dari kegagalan sistem yang terjadi di rumah sakit ini. Namun, semakin jauh mereka menjelajahi gedung itu, semakin mereka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Udara di dalam gedung terasa lembab dan dingin. Meskipun cuaca di luar masih cukup hangat, debu yang menumpuk di sekitar mereka menambah kesan bahwa tempat ini sudah lama ditinggalkan. Namun ada yang aneh dengan keheningan yang menyelimuti mereka. Tak ada suara lain kecuali langkah kaki mereka yang berderit dan suara napas mereka yang terdengar berat. "Tika,
yang mulai merasa tidak nyaman, menoleh ke belakang. Aku merasa ada yang mengawasi kita, katanya pelan. Kita harus pergi. Namun Andi, dengan ekspresi penuh keberanian, mengangkat tangan untuk menenangkan teman-temannya. Jangan khawatir, kita hanya perlu sedikit lebih sabar. Ini pasti hanya perasaan kita saja. Sari, yang sedikit lebih sensitif terhadap suasana, juga mulai merasakan ada sesuatu yang salah. Dia merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengintai mereka, meskipun mereka tak bisa melihat apapun. Andi, aku nggak tahu, ini nggak terasa seperti tempat yang aman. Aku merasa seperti ada sesuatu yang mengikut kita. Rio, yang awalnya berani dan tak takut apapun, mulai merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Aku juga merasa aneh, katanya, sambil memeriksa pintu yang ada di dekat mereka. Semua ini terasa tidak biasa. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku rasa kita nggak sendirian di sini. Andi mencoba menenangkan teman-temannya, meskipun dalam hatinya ia sendiri mulai merasakan ketegangan yang luar biasa. Ini hanya gedung tua, tidak ada yang aneh. Kita hanya perlu cepat mencari lantai 3 dan melihat apa yang sebenarnya ada di sana. Namun, semakin mereka menjelajah, semakin jelas bahwa mereka bukan hanya merasakan ketakutan biasa. Ada sesuatu yang lebih dalam, sebuah ancaman yang tak terlihat namun terasa sangat nyata. Ruang demi ruang yang mereka lewati terasa semakin tertutup dan menyesakkan. Dinding-dinding yang retak dan langit-langit yang mengelupas seolah memberitahu mereka bahwa tempat ini telah lama terlupakan. Hanya ada kesunyian yang menekan, yang semakin membuat mereka merasa terperangkap. Saat mereka memasuki ruangan yang lebih kecil, mereka tiba-tiba mendengar suara benda jatuh. Semua langsung terdiam dan saling menatap. Siapa yang menggerakkan sesuatu? Tanya Andi dengan suara serak. Tidak ada jawaban. Hanya ada keheningan yang semakin mencekam. Semua orang memegang senter mereka lebih erat, dan sejenak mereka berdiri, mendengarkan suara aneh itu. Seperti ada sesuatu yang bergerak di dalam kegelapan, tetapi mereka tidak bisa melihatnya. Suara itu terdengar semakin jelas, seakan berasal dari dalam dinding. Mungkin itu hanya tikus atau sesuatu yang jatuh, pikir Andi. Namun rasa khawatir mulai menyusup ke dalam dirinya. Tika menggenggam lengan Sari dan berbisik, "Apa itu? Aku nggak mau lagi di sini." Andi mencoba tersenyum, meskipun ia mulai merasakan ada yang tidak beres. Kita sudah sampai sejauh ini, jangan mundur sekarang. Lantai 3 pasti ada jawaban di sana. Mereka melanjutkan perjalanan mereka, tetapi ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Pintu demi pintu mereka buka. Akhirnya, mereka sampai di depan pintu yang bertuliskan lantai 3. Terlarang, pintu itu terlihat sangat tua dan berkarat, dengan pegangan pintu yang hampir terlepas. Ada sesuatu yang sangat menakutkan pada pintu itu, seolah-olah tempat itu benar-benar dilarang untuk dimasuki. Namun, ketertarikan yang mendalam dan rasa penasaran mereka mengalahkan rasa takut yang mulai merayapi hati mereka. Andi, yang terus memimpin, memeriksa pintu tersebut. "Ini dia," katanya dengan suara tegang, sambil mencoba memutar pegangan pintu. Pintu ini sudah lama terkunci, tapi sepertinya bisa dibuka. Dia menarik pintu itu, dan suara berderak keras mengisi udara. Begitu pintu terbuka, mereka disambut oleh kegelapan yang sangat pekat, seperti ada kabut yang menyelimuti seluruh ruangan di dalamnya. Tidak ada suara, hanya keheningan yang mencekam. Mereka melangkah masuk, dan udara dingin langsung menyambut mereka. "Ini nggak enak," Rio berbisik, wajahnya terlihat tegang. Mereka menyalakan senter mereka, dan cahaya itu menyinari ruangan yang sangat luas. Di depan mereka ada sebuah lorong panjang dengan dinding yang sangat rusak. Beberapa bagian dinding bahkan sudah hampir runtuh. Suasana di dalam ruangan itu sangat berbeda dengan bagian gedung lainnya. Lantai yang mereka injak terasa lebih lembab dan licin, seolah-olah tempat ini belum pernah disentuh oleh manusia selama bertahun-tahun. Saat mereka melangkah lebih jauh, sebuah suara aneh terdengar dari kejauhan,
seperti suara gemericik air yang tertahan. Kemudian, suara langkah kaki berat terdengar mendekat, dan cahaya senter mereka bergetar saat mereka melihat bayangan samar bergerak di ujung lorong. Tika menjerit keras, ada sesuatu di sana." Semua orang terdiam, dan ketegangan semakin memuncak. Bayangan itu bergerak semakin dekat, dan cahaya senter mereka akhirnya menyorot sosok yang membuat mereka hampir terbelalak ketakutan. Seorang wanita berdiri di tengah lorong, mengenakan gaun putih yang lusuh dan basah, dengan wajah pucat dan mata yang kosong. Wanita itu tidak bergerak, hanya berdiri diam dengan darah yang mengalir dari mulutnya, seolah mengawasi mereka. Semua orang terdiam, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Wajah wanita itu tampak kosong, seolah-olah tak ada lagi kehidupan di dalamnya. Andi berusaha mengendalikan diri, meskipun jantungnya berdegup kencang. "Kita harus pergi," katanya dengan suara gemetar. Namun, sebelum mereka sempat berbalik, suara langkah kaki itu semakin keras, dan bayangan itu mulai mendekat. Panik mulai merayapi kelompok itu. Suara langkah kaki yang semakin mendekat membuat mereka semakin terdesak. Andi, meskipun dengan segala keberaniannya, bisa merasakan tubuhnya bergetar. Ia menatap wanita itu dengan napas terengah-engah. Sementara teman-temannya semakin gelisah, Tika hampir menangis, dan Sari tampak sangat ketakutan hingga tubuhnya bergetar. Hanya Rio yang tampak sedikit lebih tenang, meskipun ia masih memegang senter dengan cemas. Wanita itu berdiri diam, hanya menatap mereka dengan mata kosong dan mulut yang mengeluarkan darah. Semua perasaan takut yang mereka rasakan seolah terkristalisasi menjadi sebuah ketakutan yang nyata dan tak terhindarkan. Tanpa peringatan, wanita itu bergerak maju, melangkah dengan gerakan yang sangat cepat dan menyeramkan, seperti bukan manusia. "Jangan biarkan dia mendekat," teriak Andi, berusaha mengumpulkan keberanian. "Lari." Dengan panik, mereka semua berlari mundur, berusaha menjauh dari sosok menyeramkan itu. Langkah kaki mereka berderit keras, beradu dengan suara gemeretak lantai kayu yang sudah rapuh. Namun, wanita itu tidak berhenti. Ia terus bergerak, lebih cepat dari yang bisa mereka bayangkan, seolah mengikuti mereka tanpa henti. Tika hampir terjatuh, tetapi Sari dengan cepat menarik tangannya. "Cepat, kita harus keluar dari sini," teriaknya, suara penuh ketakutan. Namun, saat mereka berlari menyusuri lorong gelap itu, lorong tampak tidak berujung. Mereka semakin merasa terjebak, seperti berlari dalam lingkaran yang tak ada habisnya. Setiap belokan yang mereka ambil hanya membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Gedung itu seperti mengunci mereka dalam dimensi yang berbeda, satu yang penuh dengan teror dan ketakutan. Andi berhenti sejenak, memutar kepala dan melihat ke belakang. Ia melihat wanita itu semakin dekat. Cahaya dari senter mereka yang semakin redup tampak menyinari wajah wanita itu. Dan itu adalah pemandangan yang mengerikan. Wajah pucatnya tampak seperti sebuah topeng yang tidak memiliki ekspresi, hanya rongga mata yang kosong dan darah yang terus mengalir. "Ada apa dengan dia?" bisik Rio, matanya lebar dengan ketakutan. "Kenapa dia seperti itu?" "Dia bukan manusia," kata Andi dengan suara parau. "Aku rasa dia adalah roh dari salah satu pasien yang dulu ada di sini. Tapi kenapa dia begitu?" Tiba-tiba, suara bisikan terdengar di telinga mereka, seolah berasal dari dalam dinding. Bisikan itu semakin keras, semakin jelas, dan mereka bisa mendengarnya dengan sangat jelas. Suara itu terdengar seperti seruan, seperti suara seseorang yang sedang menderita, penuh dengan penderitaan yang sangat dalam. Andi menatap kosong ke dinding yang retak itu. Tiba-tiba, dia teringat sesuatu yang diceritakan oleh seorang penjaga gedung yang pernah mereka temui. Penjaga itu bercerita tentang eksperimen medis yang dilakukan di rumah sakit ini, tentang pasien-pasien yang tidak pernah diberi pengobatan yang tepat, tentang penderitaan yang dialami oleh mereka yang dianggap sebagai percobaan hidup. Andi merasa ngeri membayangkan semua itu. Roh-roh mereka tidak bisa pergi karena eksperimen yang mengerikan itu. Mereka terjebak di sini.
Suara bisikan itu semakin jelas, dan seketika itu pula, wanita itu berhenti. Ia berdiri di tengah lorong, menatap mereka dengan mata yang tampak kosong. Namun, tanpa peringatan, dia melangkah maju, mengarah tepat pada mereka dengan kecepatan yang semakin tak terkendali. Bergerak, Andi berteriak, memutar tubuhnya dan menarik teman-temannya untuk berlari lagi. Semua merasakan detak jantung mereka yang kian cepat, terperangkap dalam ketakutan yang sangat nyata. Dengan napas tersengal-sengal, mereka berlari semakin cepat, namun semakin lama, semakin jelas bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri begitu saja. Lorong yang mereka lewati semakin sempit, dan langkah-langkah mereka yang bergetar menjadi semakin berat. Ketegangan di udara semakin kuat, dan Andi merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya, tak kasat mata, namun nyata. Tiba-tiba, saat mereka berbelok di salah satu sudut lorong, mereka melihat sebuah pintu yang terbuka lebar. Di dalamnya, ada sebuah ruangan yang tampaknya berbeda dari yang lain, lebih gelap, lebih mengerikan. Pintu itu terbuka, dan suara bisikan yang terus mereka dengar semakin keras, seperti memanggil mereka untuk masuk. Tidak ada pilihan lain. Dengan penuh rasa takut, mereka melangkah ke dalam ruangan itu. Dan begitu mereka masuk, pintu itu tertutup dengan keras, seolah mengunci mereka di dalam. Pintu yang terbanting keras itu membuat seluruh tubuh mereka terkejut. Suara gemuruh itu bergema di ruang sempit yang gelap. Mereka berdiri di dalam sebuah ruangan yang tampaknya lebih tua dan lebih rusak daripada ruangan-ruangan sebelumnya. Dinding-dindingnya berlumut, dan langit-langitnya hampir roboh. Tapi yang paling mencolok adalah bau busuk yang sangat menyengat, bau yang seolah berasal dari sesuatu yang telah lama membusuk. Mereka semua terdiam sejenak, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Pintu yang tiba-tiba tertutup itu membuat mereka merasa semakin terperangkap, namun mereka tidak punya pilihan selain bergerak maju. Tidak ada yang berkata-kata, suara langkah kaki mereka yang berat dan terengah-engah adalah satu-satunya yang terdengar. Di dalam ruangan itu, ada sebuah meja tua yang penuh dengan peralatan medis yang sudah berkarat, dan di sekitarnya terdapat tumpukan buku-buku lama yang tampak seperti catatan medis. Semuanya terlihat berantakan dan terlupakan, seperti ada jejak-jejak kehidupan yang dulunya ada di sana, tetapi kini semuanya sudah mati. "Ini ruangan apa?" tanya Sari, suaranya bergetar. "Ini ruang eksperimen," jawab Andi dengan suara parau. "Ini mungkin tempat eksperimen medis yang dilakukan pada pasien-pasien yang tidak pernah diberi pengobatan yang benar. Semua ini adalah kesalahan yang tidak bisa diperbaiki." Tiba-tiba, segerombolan bayangan muncul dari sudut ruangan, perlahan-lahan bergerak menuju mereka. Mereka bergetar ketakutan. Bayangan itu semakin mendekat, dan semuanya menjadi semakin kabur. Namun, saat bayangan-bayangan itu mulai mendekat, mereka mendengar suara ketukan keras dari arah pintu yang baru saja tertutup. Pintu itu bergunjang, dan suara gemuruh terdengar lagi. Pintu itu mulai terbuka perlahan, dan di luar, kabut tebal mulai mengalir ke dalam ruangan. Kelompok itu saling berpandangan. Tanpa kata, mereka bisa merasakan dunia di luar mulai memanggil mereka. Lalu, satu persatu, mereka berlari menuju pintu yang terbuka itu, menuju kebebasan yang mereka dambakan. Ketika mereka keluar dari gedung itu, mereka merasa seperti baru saja melarikan diri dari sesuatu yang sangat mengerikan. Ketika mereka akhirnya keluar dan melihat langit malam yang dipenuhi bintang, mereka bernafas lega. Namun, meskipun mereka sudah berada di luar gedung itu, perasaan mereka tetap tidak tenang. Suasana yang mereka tinggalkan di dalam gedung itu tidak akan pernah bisa mereka lupakan. Mereka tahu, meskipun mereka sudah keluar dari sana, lantai 3 tetap menjadi tempat terlarang yang menyimpan rahasia kelam yang tidak akan pernah terungkap sepenuhnya. Dan meskipun mereka sudah kembali ke dunia nyata, perasaan mereka masih dibayangi oleh apa yang mereka temui di dalam gedung itu. Ada sesuatu yang masih mengintai mereka, sesuatu yang tak kasat mata, namun sangat nyata. Mereka tidak tahu apakah mereka benar-benar selamat,
ataukah ada sesuatu yang mengikut mereka, menunggu waktu untuk kembali?